Oke, Bapak Ibu apa kabar? Memang betul-betul ya, nggak percuma itu slogan. Ini Medan Bung gitu ya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, kira-kira Anda mau datang ke sini untuk jadi orang sukses atau Anda cuma nonton orang sukses? Mau jadi orang sukses. Saya bicara di sini, Anda harus dengarkan baik-baik, karena apapun yang saya bicarakan itu akan jadi masa depan Anda semua. Jalan yang saya lalui adalah jalan di depan Anda semua. Jadi apa yang saya capai itu adalah gambaran masa depan Anda semua. Maka hari ini acara penting sekali buat Anda semua. Jelas? Siap? Anda percaya nggak kalau dalam diri Anda itu ada rasa-rasa yang sudah ada sebenarnya dalam diri Anda? Yang penting adalah saya hanya bertugas untuk memercikan api. Saya cuma bisa membantu Anda membangkitkan raksasa dalam diri Anda sendiri. Jadi mari kita sama-sama bangkitkan raksasa-raksasa itu. Tapi ngomong-ngomong, semua orang sukses yang sudah terbangkitkan raksasanya sehingga dia jadi besar sekali, ternyata semua orang pasti punya latar belakang. Apakah mungkin saya lahir langsung seperti itu? Mungkin nggak saya lahir langsung pakai jas sama pakai mic? Nggak mungkin kan? Semua orang sukses pasti lahirnya sama-sama bayi. Saya lahir biasa-biasa aja Bapak Ibu, nggak ada cerita. Yang penting saya cuma cerita satu hal yang titik poin tertinggi dalam kehidupan saya waktu SMA Bapak Ibu. Waktu SMA saya sekolah di sekolahan satu kelas isinya 49 orang. Dan dalam 49 orang itu saya berjuang setengah mati Bapak Ibu. Saya kalahkan para pesaing saya. Dan akhirnya saya berhasil mencapai reputasi tertinggi dalam kehidupan saya. Ranking 49 Bapak Ibu. Saya sampai kaget loh. Nyorakinnya gila buat wow. Terus kok ada nada-nada melecehkan gitu loh. Kaget saya. Meraih prestasi tertinggi ranking 49. Tepuk tangan sopan apa nih? Wow. Apa salahnya Bapak Ibu? Anda pikir mudah? Sekarang saya tanya, siapa di antara Anda yang pernah mencapai ranking 49 dari 49 orang? Siapa? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti saya hebat Bapak Ibu. Jarang ketemu orang kayak gini. Anda punya teman ranking 1, 2, 3. Itu biasa. 49 dari 49 itu kemenangan mutlak. Saingan saya terberat adalah yang ranking 48. Rencananya ada produser dan sutradara yang mau filmin saya. Perjuangan menghadapi babak terakhir. Bagaimana caranya saya mengalahkan pesaing saya. Saya sikut dia jatuh, saya naik ke atas puncak. Saya di puncak 49, saya lihat dia 48. Jauh di bawah sana itu ada ranking 1. Jadi level saya itu 49, gaulnya 48, 47. Paling mentok-mentok saya gaul 45. Di bawah itu saya udah gak level sama mereka. Ketawa lo kenapa makin ngeledek? Bunyinya kok makin menghina gitu. Jujur aja gitu, kalau goblok ngomong goblok, nggak usah pakai pura-pura tepuk tangan. Tepuk tanganmu palsu kok. Sampai begini, goblok banget ini. Maksudnya adalah orang segoblok ini aja bisa jadi peringkat tertinggi. Gimana Anda? Apalagi Anda? Luar biasanya acara hari ini adalah pembicaranya bukan orang pintar. Kalau orang pintar Anda pasti bilang pantesan. Itu kan dia. Pas ranking terakhir goblok banget. Goblok banget dia. Saya ini menjadikan alat motivasi paling canggih di dunia. Karena saking gobloknya. Satu gedung aja nggak ada nih. Yang 2000 orang nggak ada yang ranking 49 dari 49. Itu namanya sesuatu yang jarang. Spesialis. Dengan bangga saya persembahkan cerita saya. Ranking 1 kalau ketemu saya minggir Bapak Ibu. Nggak ada yang berani dekat. Belakangan saya tahu mereka jijik. Awalnya saya pikir mereka minder, ternyata jijik. Nah itu saya nggak ngerti, belakangan saya tahu. Nggak ada yang mau gaul sama saya. Akhirnya saya kuliah Bapak Ibu di Bandung. Kuliah di Bandung baru 2 bulan. Langsung saya balik ke Jakarta. Bapak Ibu ingat, dengar baik-baik. Saya ngomong cuma 1 kali, tapi itu penting semua. Saya pernah kuliah 2 bulan.
Gini-gini juga pernah kuliah 2 bulan Bapak Ibu. Masuk Agustus, Oktober pulang ke Jakarta. 2 hari sebelum saya ulang tahun, Tuhan kasih hadiah terbesar dalam kehidupan saya. Rumah saya kebakaran. Orang biasa ulang tahun apinya selilin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Lilin kecil jadi orang kecil. Orang besar. Lilinnya besar. Jadi dari dulu tuh keluarga saya sudah melihat ini. Ini calon orang besar. Ulang tahun aja lilinnya segede rumah Bapak Ibu. Terharu. Tetangga saya datang, saudara saya datang, teman-teman saya datang. Semuanya datang merayakannya Bapak Ibu. Mereka datang, mereka tepuk tangan sambil. Apinya gede banget. Mana ada orang ulang tahun yang lain. Terus berlebihan gitu, ambil ember. Berlebihan. Kan kue ulang tahunnya jadi basah. Ranking terakhir, rumah kebakaran. Papa saya stres, papa saya meninggal. Selesai sudah saya. Mau jadi apa lagi Bapak Ibu? Dulu tidur terus, nggak pernah belajar, nggak pernah masuk sekolah. Akhirnya saya mulai sadar Bapak Ibu, hidup di tangan saya. Akhirnya saya mulai cari duit. Jadi kalau orang tanya sama saya, Pak Luis gimana kok bisa sukses dari muda Bapak Ibu? Jawabannya apa? Papa saya meninggal, rumah saya kebakaran Bapak Ibu. Itu titik baliknya. Jadi pelajarannya adalah Bapak Ibu, Anda pulang dari sini, cari korek api. Maksudnya ambil pelajarannya, jangan tunggu sampai bencana datang baru sadar. Jangan sampai Tuhan nyentil Anda Bapak Ibu. Anda harus sadar sebelum bencana itu tiba. Ngerti ya? Saya sebelum melangkah lanjut, saya takutnya salah ngerti. Ternyata, oh gitu ya. Ntar siapa? Lo mau titip nggak korek sama gue? Gue beli korek, lo beli minyak ya? Pakai bensin aja biar cepet. Oh, kiat-kiat sukses pulang ke rumah. Gimana kiat sukses Pak Luis? Kebakaran Pak. Orang rumah langsung kaget, takut banget rumah kebakaran. Ijazah habis kebakaran semua. Satu-satunya peninggalan saya adalah fotokopian raport 1 halaman. Dan halamannya tepat ranking 49. Kisah nyata Bapak Ibu. Kalau Anda ke Bandung saya tunjukin. Gak punya ijazah sama sekali. Cuman punya fotokopi raport. Dan kenapa Tuhan memilih ranking 49 itu? Saya pikir-pikir Tuhan aja bangga sama gue loh. Itu kan namanya puncak prestasi saya. Pas ranking 49. Sumpah gue juga gak ngerti kenapa. Terus fotokopinya ada cap. Legalisir. Sesuai dengan aslinya. Malu-maluin banget tuh. Pakai ditulis sesuai dengan aslinya lagi. Heran saya. Jadi Anda ke Bandung saya tunjukin nanti. Jadi ya udah Bapak Ibu. Gak punya apa-apa. Mau kerja di kantor gak punya ijazah. Mau buka toko gak punya modal. Bintang film gak laku. Nyanyi mic-nya rusak semua. Jadi penodong dinodong balik. Tapi ngomong-ngomong soal kerja di kantor nih, saya mau tanya nih, di sini ada nggak yang kerja di kantor? Saya nggak suka Bapak Ibu kerja di kantor. Kenapa? Kalau saya perhatiin kerja di kantor itu, ngapain kerja kayak begitu? Pergi pagi, pulang malam, penghasilannya pas-pasan. Kayak di iklan Tri di TV itu sekarang. Makan Indomie, kalau ke kafe dari pagi sampai sore ngobrol-ngobrol. Awal bulan terima gaji, tanggal 15 sudah habis. Setiap kali ada iklan itu di TV, gue begini, yes. Gue seneng banget sama tuh iklan. Anak kecil yang ngomong polos kan, yang dengerin dalam. Karena mukanya lo kan, gue banget. Ngomongnya mengalir gitu kan, gue demen banget tuh, wah itu hebat itu. Banyak yang gampar. Jadi saya nggak mau kerja di kantor, karena saya perhatiin tuh kerja di kantor tuh kayak ini loh Bapak Ibu, maaf aja nih. Ini kan cuma contoh, siapa tahu sama. Misalkan ada tikus putih, dikasih lingkaran, mainan itu di dalam akuarium, itu tikus ngapain? Lari-lari, muter-muter di tempat. Kelihatannya sibuk nggak? Sibuk muter-muter sampai di mana? Sampai di situ-situ aja kan? Kenal nggak sama orang itu?
Kerja keras sampai tua nggak kaya-kaya. Ngapain Pak? Cari nafkah. Ngapain Pak? Cari duit. Pagi malam, pagi malam, pagi malam. Miskin. Miskinnya stabil, miskin. Miskin aja pakai stabilizer, miskin. Nggak ada perubahan hidup. Jadi saya pikir-pikir, berarti kalau orang manusia tidak sadar-sadar, muter-muter di tempat, berarti kan, saya nggak bilang loh, itu cuma contoh. Siapa tahu? Sama, lo yang ngomong ya. Jadi jangan sampai kita hidup seperti tikus, muter-muter di tempat, Bapak Ibu. Kalau di Jakarta itu, di Medan juga sama loh. Pergi kantor macet nggak? Pulang kantor macet nggak? Wih, kemarin sama Pak Yasin, macet. Saya bilang gila ini. Hidup setiap hari cuma macet, capek Bapak Ibu. Tapi diterusin lucunya. Dia pulang ke rumah, gila nih macet terus. Gaji nggak naik-naik nih. Sampai kapan kayak begini? Besok pagi persis dibalik lagi ke tempat yang sama. Lucu loh, komplain, lanjut juga jalan terus. Tiap jam 12 siang, serentak mereka makan bareng. Disiplin. Kalau saya tuh makan kadang jam 12, kadang jam 1, kadang jam 2, tergantung ya. Kan bebas uang, bebas waktu. Tapi yang ini jam 12 tuh, tapi patut saya belajar loh, disiplin. Jam 12 tuh rapi, keluar kantor, keluar pabrik gandengan. Nah. Jam 1 pulang. Yuk. Kompak. Kenapa sih lo ketawa terus sih? Ngerasa kali ya? Bapak Ibu, ciri khasnya gini. Kalau dia ketawanya lanjut, berarti ketawain sebelahnya. Coba dengerin. Tapi kalau ketawanya begini, berarti ngetawain diri sendiri, yang ngomong dia loh, yang ngomong. Jadi ketawa itu juga bisa dua macam, bisa dicek tuh. Semenit baru ketahuan, belakangannya gimana? Masih ketawa atau gitu, bilang sabar. Yang penting masa depan lah ya. Jadi Bapak Ibu jam 12 jam 1. Kalau lagi makan komplain tuh atasan gue tuh, kalau gue nggak tahan nih gue habisin dia. Gue udah nggak sabar nih, pegangin tangan gue nih, gue udah mau melayang nih, gue habisin nih. Bener gue gila, gaji nggak naik-naik, dimarah-marahin terus. Gak pernah dipuji, gila, kesel banget nih gue nih, telat dimarah-marahin. Wah, gue mah paling anti sama orang kayak gitu. Wah, ngoceh jam 12 jam 1. Pulang ke kantor ketemu bosnya, siang bos. Kalau ketemu, habis tuh bos. Siang bos. Hidupnya tuh gak bisa apa adanya gitu loh. Jadi saya lihat-lihat, saya gak mau kerja seperti itu. Capek. Omset perusahaan gede. Yang gede mereka. Gajinya kita segitu-segitu aja. Paling gaji, naik. Luar biasa. 10.000. Tahun lalu 1 juta. Tahun depan 1.010.000. Rencananya sih ke depan 1.011.000. Saya nggak mau Bapak Ibu kerja di kantor. Terus lihat lagi, buka toko aja. Saya punya tetangga buka toko dari saya kecil sampai saya gede. Saya beli permen Bapak Ibu, sampai gede saya udah beli segala macam. Saya sampai tinggi gitu. Yang jaga dia terus Bapak Ibu. Punya nggak tetangga kayak begitu? Yang jaga toko dia terus, dari kita lahir sampai kita kayak gini. Yang jaga masih dia terus Bapak Ibu. Aduh ampun deh, itu nggak ada perubahan. Capek. Terus tiap pagi Bapak Ibu ya, dia buka pintunya. Pagi buka, malam tutup. Pagi buka, malam tutup. Kalau direkam, terus disetel, terus dicepetin. Gini kerjaannya tiap hari. Kok mirip-mirip fitness ya? Apa nih angkat berat, apa binaraga? Saya pikir. Nah kira-kira kalau kayak begitu kerjaannya akhir hidupnya di mana Bapak Ibu? Saya nggak mau Bapak Ibu hidup tiap hari di situ, matinya juga di situ. Saya maunya bebas uang, bebas waktu. Tuhan, saya pengen dong pohon aset, bangun aset 1-2 tahun, habis itu kita bisa menikmati Bapak Ibu. 93 sampai 2000 saya pernah jualan handphone. Pernah jual macam-macam. Habis itu saya baru mulai bisnis jaringan seperti ini, ditawarin MLM. Tapi bukan berhentian sih maksudnya. Ini cari orang. Di situ saya semangat, cari orang gitu kan. Sekarang kita bangun pagi ketemu siapa? KTM ketemu orang, ke toilet kemana ketemu orang, kemana pom bensin ketemu orang. Jadi bisnis cari orang itu luar biasa. Saya bilang, gampang ini mah. Jadi saya kerjain Bapak Ibu. Tapi 93 sampai 2000 nggak pernah sukses Bapak Ibu. Aduh, gagal terus. Macam-macam ceritanya. Akhirnya saya mulai sadar dan akhirnya singkat cerita saya bertobat Bapak Ibu. Karena saya pikir MLM itu cuma ngomong doang di panggung tapi nggak kaya-kaya.
ngomong doang, nggak mau ah. Akhirnya saya mulai bertobat, saya jualan panci sama jualan VCD bajakan Bapak Ibu. Jualan panci anti lengket. Luar biasa lengketnya. Ibu-ibu setiap beli marah sama saya. Kamu jualan panci anti lengket tapi paling lengket katanya. Terus saya bilang, ibu gimana apinya? Apinya kecil, dia bilang. Salah bu, nggak boleh kecil, kecilan bu gitu. Temannya bilang, api gue besar tuh. Itu kebesaran ibu, nggak boleh. Temannya bilang, api gue sedang-sedang aja tuh. Nah itu kesedengan bu. Gimana sih? Masa jadi ibu-ibu nggak bisa masak? Kebesaran lah, kekecilan lah, kesedengan lah. Gitu saya bilang. Karena ibu-ibu itu pergi saya bilang, susah ngomong orang gila kata gitu. Jadi saya tiap jual panci besok dimarahin. Terus saya juga jual VCD bajakan Bapak Ibu. Wow, bapak-bapak beli langsung ngeborong film kartun. Besoknya balik-balik marah-marah. Anak saya guling-gulingan. Nggak nyala katanya VCD-nya. Terus saya tanya balik sama dia. Loh, bapak belinya asli atau bajakan? Saya bilang begitu. Terus dia bingung. Dia bilang bajakan. Terus saya bilang, makanya jadi warga negara Indonesia tuh mesti taat. Masa bajakan dibeli sih? Malu dong. Wah saya malu deh kalau warga negara Indonesia kayak begini. Si bapak itu bingung, udah belinya sama gua. Akhirnya di papa itu pergi. Susah deh ngomong orang gila gitu. Jadi saya dapat duit dari panci sama VCD sambil digila-gilain orang gitu terus Bapak Ibu. Saya pikir-pikir sampai kapan saya hidup seperti ini. Bangun lihat panci. Tidur lihat panci. Mimpi ngimpi panci. Ngimpi setan pocongnya kayak panci. Semua kayak panci. Saya bilang hidup saya kayak begini saya nggak mau. Jadi saya pikir Tuhan ayo dong saya mau ingin Tuhan tuh kasih perusahaan MLM yang besar Bapak Ibu. Doa saya dijawab Bapak Ibu. Dapat tawaran Tiansi Bapak Ibu awal 2001. Awal perubahan hidup saya. Tuhan kabulkan doa saya. 2001 Januari saya mulai jalankan Tiansi. Awalnya mah sombong banget saya bilang. Sibuk lah nggak apa. Saya tuh dulu orangnya sibuk miskin sombong Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya pelajari, lama-lama saya menemukan bahwa Tiansi ini benar-benar sempurna. Gak ada cacatnya Bapak Ibu. Saya kan pengalaman 93 sampai 2000. Pengalaman dari bidang kegagalan maksudnya. Jadi saya bilang kemana-mana, nih profesornya. Tanya MLM, profesor. Profesor di bidang kegagalan. Saya hafal segala macam perusahaan yang kegagalan. Saya bilang saya gak mau deh kayak gitu-gituan. Tapi sejak saya jalankan Tiansi Bapak Ibu, saya pelajari semuanya sempurna. Gak ada lagi kekurangannya Bapak Ibu. Semua pengalaman saya di masa lalu saya belajar di Tiansi dan semuanya tidak ada masalah Bapak Ibu. Dan saya bilang saya pasti sukses di Tiansi. Pasti dapat mobil mewah saya bilang begitu. Dan benar Bapak Ibu, perjuangan saya luar biasa. Susah banget Bapak Ibu. Awalnya saya bilang saya tidak akan keringetan, saya pasti cepat sukses. Karena kan saya pengalamannya udah banyak Bapak Ibu. Pas mulai, wah susah banget Bapak Ibu. Nggak ada yang mau. Semua orang saya tanyain gak ada yang mau Bapak Ibu. Teman-teman saya semuanya nolak. Teman saya bilang, yang dulu mana? Kata yang dulu bagus. Saya bilang, yang dulu bagus tapi ini paling bagus. Yang terakhir juga paling bagus. Ini beda. Lo bilang yang terakhir beda. Ini yang paling besar. Yang terakhir kata paling besar. Yang ini yang terakhir. Oh yang kemarin terakhir banget. Gue mau ngomong apa lagi Bapak Ibu, semua orang bilang begitu. Ini spesial, kemarin udah pakai telur. Pakai kornet. Habis omongan saya. Teman saya bilang begini, udah deh lo gak usah banyak ngomong. Kalau lo udah sukses, lo dapat mobil, lo baru boleh ngomong ke gue. Diam lo, katanya gitu. Saya disuruh diam Bapak Ibu. Gimana mau presentasi? Diam lo. Gue bilang kapan kayanya kalau gue diam terus kan? Yang gila siapa nih mau ngomong suruh diam? Akhirnya saya bilang, nanti awas saya buktikan. Ya udah Bapak Ibu. Akhirnya saya ketemu teman-teman saya, nggak ada yang mau. Habis itu ketemu keluarga saya Bapak Ibu. Keluarga saya kumpulin, terus keluarga saya mau presentasi. Baru mau mulai, kakak saya bilang, Luis, duduk. Lah, gue yang mau presentasi. Luis, duduk. Papamu itu meninggal pesannya cuma satu, titip anak yang paling kecil. Saya keluarganya 5, yang 4 insinyur semua. Sekolah, saya nggak pernah lulus sekolah. Jadi papa saya meninggal mikirin itu anak paling kecil masa depannya nggak jelas. Mau meninggal, yang dititipin saya Bapak Ibu. Itu, pikirin, yang kecil nggak punya masa depan.
Akhirnya kakak saya bilang, papa kita meninggal cuman mikirin kamu. Mamamu nih masih ada, mau bahagiain nggak? Bisnis, kerjaan nggak pernah beres, sekolah nggak pernah lulus. Kau mau jadi apa? Udah, nggak usah macam-macam. Cuci kaki, tidur. Saya langsung kaing. Gaya udah keren. Keluarga duduk, baru mau presentasi. Luis duduk. Duduk, cuci kaki, tidur. Bapak Ibu pernah nggak ngalamin hidup seperti itu? Dilecehkan, nggak dianggap, di keluarga paling kecil, pokoknya nggak dianggap deh. Bapak Ibu ngalamin nggak? Sampai sekarang mungkin Anda masih ngalamin. Udah deh, omongan nggak didengar, ngomong tuh nggak ada artinya. Bapak Ibu tenang, Anda Direktur Diamond berikutnya. Kan sama saya juga digituin Bapak Ibu. Saudara semuanya nolak, tidak ada yang mau Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan menyelamatkan saya. Ibu kos saya sakit. Ibu kos saya sakit dan dia bilang sakit 3 hari nggak bisa bangun, udah ke dokter nggak sembuh segala macam. Saya bilang ada obat Cina, mujarab saya bilang gitu. Wah bagus ini. Terus dia tanya bagus nggak? Terus saya bilang beneran? Dia bilang udah coba banyak. Bener semuanya pada sembuh. Dia bilang gitu. Saya bilang beneran ya? Kalau diterusin Bapak Ibu nggak ada yang coba. Masa saya bilang nggak ada yang coba, nggak lucu Bapak Ibu ya. Jadi terpaksa saya show-nya gitu aja. Saya nggak bilang bagus loh. Saya cuma bilang iya, saya mau ngomong apa lagi? Nggak ada yang mau coba, nggak ada yang percaya. Masa saya mesti jujur, Ibu nggak ada yang nyoba, Ibu coba aja, siapa tahu mati. Nggak mungkin kan saya ngomong seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi akhirnya terpaksa saya pakai gitu. Nah dasar dia percaya. Dia coba Bapak Ibu. 2 hari kemudian dia bangkit, dia jalan, ketemu di warung. Saya syok lihat dia. Dia syok lihat saya syok. Saya lihat dia langsung, dia lihat saya langsung, kenapa? Dia bilang. Saya bilang, ibu sembuh, gitu kan? Terus dia bilang, iya kan, lu bilang bagus. Saya bilang, ya ampun ibu, akhirnya ada yang buktiin. Sejarah Tiansi Indonesia bisa berdiri, itu cuman karena ada 1 orang yang berani mencoba, dan akhirnya terbukti. Itu karena kesaksian produk Tiansi yang luar biasa dahsyat. Produknya memang luar biasa dahsyat Bapak Ibu. Itu yang bisa membuat kita besar. Jadi jangan sampai Anda ikut perusahaan lain yang nggak jelas apa produknya, nggak jelas apa perusahaan segala macamnya. Masa depan kita itu dijamin oleh sebuah perusahaan yang besar karena produknya dahsyat. Jadi kalau kesaksian produknya udah luar biasa dahsyat, itu otomatis nyebar semua. Tanya aja mereka, betul? Kenapa bisa besar? Kenapa? Saya nggak usah tanya Lok Semawi kenapa bisa booming seperti itu. Saya nggak usah tanya. Udah pasti satu sembuh semuanya cerita Bapak Ibu. Nggak pernah saya ketemu ada orang stroke bangun terus ditanya kenapa sembuh? Kasih tahu nggak ya? Ada? Pak dokter? Di mana-mana orang sembuh pasti heboh cerita. Tiansi menyembuhkan saya. Mana ada orang kanker sembuh kok bisa sembuh? Kasih tahu ya. Pok. Jadi produknya bagus, kesaksiannya bagus, nyebar, betul tidak? Jadi Anda semua nggak usah takut. Anda bilang gue nggak bisa, gue nggak sekolah nggak apa. Ilah, udah terbukti kayak begini aja bisa. Dari sekolah nggak lulus sampai dokter semuanya bisa sukses. Gila nggak ini Tiansi? Produknya luar biasa. Jaringan saya punya 600 bintang 8 ke atas tuh antik-antik semua, unik-unik semuanya orangnya, model-modelnya latar belakangnya aneh-aneh Bapak Ibu. Tapi semuanya bisa sukses karena Tiansi produknya luar biasa. Jadi poin pertama adalah produk Tiansi luar biasa, makanya saya bisa sukses. Lanjut ya. 1 sembuh saya cerita sama orang lain Bapak Ibu. Heboh, kesaksian heboh. Sembuh. Orang tanya, siapa sembuh? Ibu kos. Ada namanya sekarang. Siapa lagi? Ibu kos. Terus? Ada lagi dong. Ibu kos. Yang dengar dasar apa ya? Karena memang aura saya memang terlalu bersinar.
Aura positifnya terlalu menyinari. Jadi orang tuh denger tuh sambil bingung. Kayaknya sama. Tapi kok kayaknya gayanya beda. Tapi akhirnya mereka bilang, wow banyak ya. Yang dodol siapa juga gak jelas. Ya pokoknya orang semuanya wow banyak. Akhirnya coba satu persatu Bapak Ibu. Ya ampun. Kanker, kencing manis, jantung, semua stroke. Satu persatu sembuh semua Bapak Ibu. Jadi saya gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Gak perlu budayanya kerajaan Cinaan udah 5.000 tahun. Ini produk yang dipakai oleh kebudayaan Cina 5.000 tahun. Ya kalau sekolah 5.000 tahun. Dinosaurus balik lagi Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu pinter-pinter, langsung tawarin produk ini udah 5.000 tahun kebudayaannya. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi saya bisa numpang kaya gara-gara ini. Sekitar kita banyak orang sakit nggak? Orang sehat aja harus mencegah penyakit, apalagi orang sakit. Sehat memang mahal, kalau sakit lebih mahal. Tuh Depkes aja pinter tulis spanduk. Sehat memang mahal, sakit lebih mahal. Mencegah lebih baik dari pengobatan. Rumah sakit ada yang sepi nggak? Rumah sakit semuanya penuh Bapak Ibu. Bayangin kita punya produk yang bisa menyembuhkan orang, itu pahalanya gede, omsetnya gede, duitnya gede, lengkap Bapak Ibu. Di mana letak keraguan-raguan dan kerugiannya? Nggak ada. Udah nggak usah ragu-ragu lagi. Orang untung, kita untung Bapak Ibu. Daripada orang terima kasih doang kita sepi, dompetnya sepi. Lebih baik terima kasih sambil masuk omset, bener nggak? Iya, jadi kan win-win gitu loh. Orang sembuh, kita dapat duit. Nah, syukurlah sama-sama. Di dunia dan di akhirat, betul nggak? Nah, akhirnya sembuh, semuanya sembuh Bapak Ibu. Saya mulai, wah kalau gini, kalau mau besar mesti ngikutin sistem. One Vision ngajarin kita mesti bikin pertemuan. Saya buat daftar nama, buat janji, ngundang orang, bikin pertemuan Bapak Ibu. Wah, nyewa 50 orang itu kapasitasnya. Wah, udah siap semuanya, kursi semuanya rapi. Datang teman-teman saya, wah, undangnya tuh, saya sekali ngundang 50 sampai 100. Oh iya diusahakan datang. Wah yang datang Bapak Ibu 2. Tunggu dulu, 2 orang itu saya dan grup saya. Ya ini upline-nya mereka ini Pak Effendi. Jadi saya sama downline saya berdua. Kagak ada undangan yang datang. Dia MC, gue tepuk tangan. Gue ngomong, dia tepuk tangan. Sepi bener dunia. Terus kita berdua bilang, yang penting sikap. Banyak loh yang gak kelihatan. Kita kan ngundangnya dunia ini dan dunia lain Bapak Ibu. Yang penting sikap. Ngomongnya begitu. Dalam hati hancur Bapak Ibu. Nggak ada orangnya. Coba lagi. Undang lagi Bapak Ibu. Akhirnya. Orang tuh kadang-kadang diundang itu bilangnya apa? Oke deh ntar gue usahain. Pas hari hanya cacingan. Ikannya lagi tunangan. Kucingnya lah bunting. Segala macam. Aneh-aneh aja alasannya. Susah bener mau datang. Orang susah dikasih peluang kok malah kagak datang-datang. Heran nggak tuh orang? Punya nggak teman seperti itu? Banyak. Ketika hari hanya mati handphonenya. Ditelepon yang Anda tuju sedang menghindar. Kenapa gini teleponnya? Operatornya gitu. Telepon yang Anda tuju sedang menghindar. Awas kalau telepon lagi. Galak banget nih operator. Anda ngalamin nggak kayak begitu? Pas kita samperin ke kos-kosannya, samperin ke rumahnya, korden kebuka, tiba-tiba nutup, sut gitu. Hidungnya kelihatan. Pembantunya keluar. Nggak ada. Apa nggak ada hidungnya no? Diundang susah, didatengin nggak mau ketemu. Susah hidup ini Bapak Ibu. Jadi jangan bilang gampang, susah emang. Jadi kalau Anda sekarang masih susah ya wajar. Sama saya dulu. Saya terus maju Bapak Ibu, undang orang, akhirnya rekor terjadi. Yang datang 3 orang. 3 orang di luar saya. Pasti dikira 3 orang termasuk saya. Ketepu. 3 orang di luar saya. Yang pertama langsung MC-nya ngomong, ya acara dimulai, handphone di silent. Wih, orang pertama langsung silent Bapak Ibu. MC-nya bingung. Gua ngomong handphone silent, kenapa dia yang silent? 1 gugur. 3, 1 gugur, tinggal 2 Bapak Ibu. Saya kemarin lu salah ngomong sih. Ngomong silent, tidur 1.
Sisa 2 Bapak Ibu. Sisa 2 nih. Anda pasti mikir, saya tuh berkatnya banyak. Nih 2 nih sisanya. Perhatiin Bapak ini, keren. Yang satu kalau saya ngomongin selalu ngangguk. Gue ngomong apapun juga dia ngangguk. Wih, teachable banget. Calon bintang 8 gue. Gue ngomong apapun dia begini. Setengah jam Bapak Ibu. Setengah jam. Lewat setengah jam ada tegerakan tambahan. Gue juga gak ngerti sih kenapa dia begini. Yang pertama gue ngerti, yang berikutnya gue kagak ngerti. Kenapa dia begitu begini? Satu jam kemudian dia pergi dan tak kembali. Nyusul yang pertama. 2 gugur Bapak Ibu. Kayak di film-film, 2 down gitu. 2 gugur. Tinggal 1 Bapak Ibu. Nah, cerita itu pasti paling keren di belakang kan. Anda pasti nunggu kan. Yang terakhir nih pasti nih. Ketahuan mukanya ngarep. Ngarep.com. Nih. Orang tua. Siapa takut? Cucunya banyak. Langsung saya ngomong mobil, kapal, pesawat, villa. Wih, dia nggak ngedip loh. Bukan ngangguk lagi. Dia fokus, nggak ngedip. Saya bilang, saya belum pernah ketemu orang sefokus ini. Bangun aset, bintang 1, bintang 8, God Lion Director. Saya nggak sabar selesaikan presentasi. Saya datengin Bapak Ibu, saya follow up, saya bilang begini. Gimana Ibu? Bergabung bintang 3? Dia bilang begini, maaf, saya nggak dengar. Dikiranya fokus, ternyata budak. Hancur hatiku Bapak Ibu. Dikirain fokus, ternyata budak itu orang ibu-ibu yang bisa diulang lagi nggak? Wah, udah lewat saya. Bintangnya udah lewat semua, masa suruh ulang lagi? Ternyata makin belakang makin hancur ya Bapak Ibu ya. 3 orang datang, 3 gugur Bapak Ibu. Ya, kembali kepada kesendirianku. Aku menatap bulan. Pas tanggal 15. Aku menanyakan kepada Tuhan, apa maksudnya? Katanya Kartini habis gelap terbitlah terang. Atau kenapa gue gelap terus ya? Habis gelap terbitlah gelap. Philip aja bilang terus terang terus. Kenapa gue gelap terus? Akhirnya Bapak Ibu, bulan memberikan jawaban. Beli buku positif, katanya gitu. Baca buku Bapak Ibu. Tulisannya gini nih. Orang sukses adalah orang yang paling banyak kegagalan. Ya ampun. Saya baca lagi. Terus beneran saya ulangi lagi. Orang yang paling sukses itu adalah orang yang paling banyak mengalami kegagalan. Saya lihat buku itu. Dan buku itu memandang saya Bapak Ibu. Saya ke kanan, dia ke kanan. Saya ke kiri, dia ke kiri. Saya ngerasa buku ini ngomongin gue banget. Saya salting Bapak Ibu. Saya baca lagi, orang yang paling banyak gagal. Saya ngerasa itu buku benar-benar kenal saya. Saya nggak kenal buku itu. Tapi buku itu kenal saya. Dan buku itu mengatakan orang sukses adalah orang yang paling banyak gagal Bapak Ibu. Di situ saya bangkit. Mari kita bandingkan dengan orang Medan. Orang Medan itu orang banyak mikir. Banyak nggak teman-teman orang Medan orang banyak mikir? Apa-apa dipertimbangkan. Apa-apa takut gagal. Apa-apa takut sana takut sini. Memangnya jual timbangan, bertimbangan terus. Kita buka toko timbangan loh. Oke, nanti gue pertimbangkan lagi, pertimbangkan terus. Bapak Ibu bayangkan, kalau Chris John main tinju, terus dia banyak mikir, takut gagal. Wasitnya gini, ya teng gitu. Terus Chris John begini, temannya juga begini. Tegang sekali kehidupan. Yang penontonnya sesak nafas, asma, jantungan, besok 3.000 orang meninggal. Bayangkan itu kalau petinju juara dunia takut gagal. Kapan mulainya Bapak Ibu? Bola, Medan, lawan Bandung. Prit. Satu stadion mati. Nasional mati semua Bapak Ibu. Tewas karena menonton
pertandingan yang tidak kunjung mulai. Soalnya dia mikir, nanti kalau gue gini gimana? Kalau gue gini, kalau kalah gimana? Kalau kalah, kalau gagal, kalau gini, kalau gitu, nanti kalau gini, atau kalau gitu. Tahu Susi Susanti nggak? Susi Susanti, juara dunia bulu tangkis, pernah kalah nggak? Pernah kalah nggak? Susi Susanti melawan Susiem di pojok kanan. Susi Susanti, rekor bertanding 5 kali kalah. Dan sekarang juara dunia. Di sebelah kiri, Susiem tidak terkalahkan. Wow, tidak terkalahkan. Stres loh orang dengarnya loh. Tidak pernah kalah. Rekor bertanding belum pernah. Bagaimana mau menang kalau tidak pernah bertanding? Tidak masalah kalah, tidak masalah gagal. Yang penting bangkit terus, belajar terus. Karena suatu saat ketika Anda bangkit dari kegagalan, Anda akan menjadi pemenang. Simple. Saya tadi ke toilet Bapak Ibu, saya tak kaget lihat pintu itu. Tolak tulisannya. Dia tahu materi saya. Dia saya belum buka, dia tolak dia bilang. Saya pintu saja ngerti kalau mau sukses harus ditolak dulu. Sesudah acara ini jangan kejar-kejar saya buat foto. Itu foto dulu pintu itu tuh. Pintu menuju toilet. Pintu menuju sukses. Baca itu. Tolak. Saya bilang luar biasa Medan. Pintu saja tahu jalan menuju sukses. Tolak dulu. Tolak adalah jalan menuju sukses. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut gagal, nggak usah takut ditolak, tidak usah takut kalah. Contoh saja, Anda petinju, tidak usah ngerti tekniknya, nggak usah ngerti apa-apa. Ikutin yang cara Pak Ruli, stand and fight, stand and fight. Lawan juara dunia, kita nggak usah jago-jago, cukup ditonjok KO bangun, tonjok KO bangun, tonjok KO bangun, tonjok KO bangun, tonjok KO bangun. Kira-kira itu capek nggak juara dunianya? Dia tonjok, dia tonjok, dia tonjok, tonjok. Lama-lama kita bangun terus, lama-lama kita tiup dia KO. Jadi yang penting juara dunianya atau tak pernah menyerah. Bangkit terus, bangkit terus, bangkit terus. Juara dunia juga kalah sama dia Bapak Ibu. Tidak usah takut gagal. Justru gagal makin banyak, kata buku, semakin sukses. Karena orang ketika gagal mampu belajar dari kegagalan daripada nggak pernah ngapa-ngapain. Bertanding saja tidak, bagaimana mau belajar? Kalau kita bertanding, resikonya bisa kalah, bisa menang. Ambillah resiko itu. Kalau kalah, berjuang lagi, kalah, belajar lagi. Jadi kita menang. Tapi kalau tidak bertanding, resiko kalah tidak ada, resiko menang mbahmu. Bertanding saja tidak, bagaimana kau bisa menang? Ini logikanya. Kalau Anda jadi orang tidak usah banyak mikir. Saya pikirkan dulu. Saya kasih waktu Bapak Ibu 3000 tahun. Silakan mikir. Ya, Anda mikir saja. Itu dompetmu nambah nggak? Mikir saja sudah. Silakan. Oke, saya kasih waktu 1 menit ke depan. Silakan berpikir keras. Siapa yang nambah dompetnya? Berpikir keras sana, cepat. Kanker otak lah kau. Berpikir keras, sakit keras lah kau. Berpikir boleh, tapi bertindak lebih banyak. Kalau gagal, kalau kalah, so what gitu loh. Jadi kalau Anda gagal, gue harus bilang wow gitu. Bukan masalah. Nah, tinggal lakukan saja, gagal, kalah, belajar lagi, belajar lagi. Ternyata kunci suksesnya Pak Luis cuma seperti itu Bapak Ibu. Nyelonong aja terus Bapak Ibu. Mulailah saya belajar di buku itu. Saya mulai lagi. Disitulah mulai Tuhan kasih berkat. Entah kenapa Tuhan itu selalu buat model seperti itu. Kita dikasih susah, dikasih susah, dikasih susah, dikasih masalah. Kalau kita sudah lewatin baru kita dikasih berkat. Mungkin Tuhan nggak mau gitu kasih berkat gratisan kali ya. Sekarang saya tanya. Kalau Anda tidak usaha, tapi Anda bisa dapat hasilnya. Tuhan bukan yang kasih. Setan kali yang kasih ya. Ya kan? Anda curiga setan apa Tuhan? Tapi kalau Anda gagal, Anda berdoa, Tuhan kasih. Anda gagal, Anda berjuang, Anda berdoa, Tuhan kasih. Kita rasakan nggak Tuhan itu ada? Jadi memang itu desainnya seperti itu Bapak Ibu. Desainnya itu kita susah dulu baru sukses. Kalau susah terus sukses, ceritanya juga enak. Naik panggung. Dulu saya gelap, dulu saya gagal, sekarang saya sukses. Mantapnya itu cerita.
Coba orang naik panggung. Bapak Ibu, saya lahir kaya, sekarang kaya. Terus, ya sudah. Sepatu lempar toh, puh. Mana ada pembicara laku seperti itu. Jadi segala sesuatu yang gelap, syukuri Bapak Ibu, karena itu jadi pelajaran buat terang di masa depan. Saya maju terus sesuai dengan buku itu Bapak Ibu. Akhirnya mulai terkumpul. Satu demi satu orang, satu demi satu. Pertemuan mulai banyak Bapak Ibu. Ditolak betul, gagal betul. Naik motor capek-capek sampai kempes-kempes, hujan-hujan, ketemu orang bilang gak ada. Semua sudah lewat Bapak Ibu. Dibilang diam kau, gak usah ngomong. Kalau sudah sukses baru ngomong segala macam. Sudah lewat semua Bapak Ibu. Lewatin aja, telan. Ketika Anda mengalami gagal, Anda ingat. Tengok ke atas, Tuhan lagi lihat. Malaikat lagi lihat, malaikat lagi catat. Tuhan tidak pernah tidur. Satu kali kegagalanmu Tuhan catat, malaikat catat itu. Satu kali gagal catat. Kempes-kempes, hujan-hujan, ditolak orang. Terus bilang sama Tuhan, catat. Saatnya buku sudah terkumpul. Tuhan bilang malaikat, kasih berkatnya. Tanya sama leader di depan ini. Tanya, tuh semua tanya. Kalau saya ngomong seperti ini mereka pasti langsung flashback. Dulunya ditolaknya seperti apa, dihinanya seperti apa. Tapi ketika mereka terima rewardnya, tidak usah balas dendam, sudah terhina sendiri itu manusia. Gak usah peduli omongan orang, kita jalan saja terus. Kalau kita sukses, semua orang akan diam mulutnya dan mengatakan, ya amin, kita sukses. Kita juaranya. Jelas? Akhirnya saya Bapak Ibu, tahun 2001 saya mulai. Tahun 2002, enggak usah pakai lama. Tahun 2002 saya dapatkan mobil saya. Waktu diumumin rasanya, aduh, dapat mobil Bapak Ibu. Dulu saya tiap lihat mobil itu, saya pegang-pegang mereknya. Orang bilang gila, masa pegang merek bisa sukses? Saya bilang lihat siapa yang gila nanti. Saya pegang itu merek, saya bilang amin. Imani, amin. Iman, amin. Orang bilang gila. Tapi ketika saya sukses terima mobil Bapak Ibu, mantapnya. Sengaja lewat teman. Apalagi ketemu orang, teman yang nolak. Kita naik mobil, teman kita naik motor Bapak Ibu. Itu mantap sekali kejadiannya itu. Ngomong-ngomong soal mobil Bapak Ibu, lihat coba Pak Adi, Bu Debi. Ya kan Pak Yasin. Dulu Pak Yasin jemput saya pakai mobil jelek, sekarang sudah naik BMW. Nggak tahu kenapa ya, kalau orang naik mobil mewah tuh rasanya tuh auranya Memang nggak bisa bohong ya. Lihat Pak Adi, Bu Debi. Keren Bapak Ibu ya. Mereka semua terima mobil, tanya luar biasa rasanya. Coba lihat Pak Adi, Bu Debi. Naik mobil bagus, hujan-hujan, pasang AC, pasang musik. Pak Adi tinggal bilang, I love you sayang. Nggak usah kencang-kencang. Bu Debi sudah tahu. Me too. Yasin ngomong ke Koli, aku sayang kamu. Koli bilang, aku juga sayang. Romantis sekali kehidupan itu. Tapi kalau orang naik motor, naik bebek Bapak Ibu. Ini maaf ya, yang belum dapat Scoopy kejar Scoopy-nya daripada jalan kaki. Betul? Ya, 3 orang tadi dapat Scoopy bagus. Daripada jalan kaki. Tapi sekarang ini, omongan saya untuk naik kelas, upgrade. Bagi yang terima motor, ayo kejar mobil. Kan orang bilang, ayo kejar mobil. Bagi yang naik motor bebek sekarang, bertobatlah Bapak Ibu. Saya dari luar mau masuk gedung ini, susah, bebek semua di mana-mana. Saya bilang sama Yasin, singkirkan itu bebek-bebek. Merusak pandanganku. Auraku jadi negatif. Pak Yasin melindungi saya loh. Kalau nggak itu aura negatif itu nempel semua. Saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Coba bandingkan sama bebek ya nih. Kalau naik bebek Bapak Ibu, ngomong kencang-kencang. Aku sayang kamu. Ini cowok, ini cewek. Aku sayang kamu. Kenceng-kenceng Bapak Ibu. Bis lewat. Ceweknya bilang, apa? Aduh, cowoknya bilang, habis suaraku. Aku sayang kamu. Ceweknya bilang, apa? Akhirnya cowoknya radang tenggorokan. Minggu depan diputusin. Ceweknya bilang, kamu sekarang udah gak pernah ngomong sayang sama aku. Cowoknya bilang, aku udah ngomong terus-terusan tiap hari. Itu akibatnya Bapak Ibu, perbedaan naik motor dengan naik mobil. Satu hal yang paling luar biasa, saya liatin, saya juga gak ngerti. Itu kalau hujan-hujan Bapak Ibu,
Kalau mereka hujan-hujan tambah mesra. Tapi kalau di Medan kemarin saya lihat, bapak, ibu, anak 2 di tengah. Bapak, ibu, anak bebek 2 di tengah. Naik motor toh, hujan. Langsung si bapak minggir, dengan gagahnya dia minggir, ya berubah. Dia pakai jas hujan, dia kembali lagi. Anakku, bapak sudah kembali. Ayo kita naik. Semua berlindung di bawah sayap papa. Saya melihat ada anak kecil ketawa. Jangan-jangan kejadian ini. Ada anak kecil ketawa, saya takutnya kejadian. Habis anaknya begini, terus mandang bapaknya. Saya nggak ngerti maksudnya apa ini. Ketawanya polos toh. Habis itu mandang bapaknya sama mamanya. Bapaknya sama mamanya nunduk. Kasihani dong, masa bapak ibu anaknya ditaruh di bawah sayap bebekmu. Kasihlah mobil, kalau hujan-hujan anak-anak senang. Hore hujan, di luar hujan, kita tidak hujan, kan keren. Nah, satu lagi nih yang paling puncak bapak ibu. Saya sampai sekarang ini, kalau ini penelitian masih belum selesai. Saya juga nggak ngerti kenapa, masih belum selesai penelitian. Kemarin saya perhatikan ya, tadi juga ya. Dari dulu saya lihat Pak Adi, Bu Debi saya perhatikan. Terus Yasin tadi sama Koli saya liatin. Setiap lampu merah perempatan, ngerem. Dia rem, kakinya tetap di dalam. Saya perhatikan terus loh. Ini saya masih lanjut. Saya kan lagi ngambil gelar doktor. Saya perhatikan apa perbedaannya gitu loh. Nah, mereka naik mobil mewah, itu kakinya di dalam. Jadi walaupun ngerem itu perempatan, ngerem tetap di dalam kakinya. Tapi saya adakan penelitian itu, ya, bebek-bebek itu di Medan. Hujan-hujan loh, hujan-hujan, genangan air di mana-mana. Lampu merah, perempatan lampu merah, itu genangan di air di mana-mana. Si bebek itu dari jauh, dia rem. Saya juga nggak ngerti, kenapa kakinya harus turun? Kenapa? Jadi dia berhenti di lampu merah, terus dia bilang lagi, ya basah. Sudah tahu hujan, sudah tahu genangan air, kakinya cemplung lagi, plung. Dia ngomong lagi, ya basah. Sampai sekarang saya selidiki itu kenapa ya? Itu fenomena alam. Belum ketemu kenapa alasannya. Saya tidak pernah lihat itu Yasin sama Koli waktu di lampu merah itu. Tidak mungkin dia rem, kakinya keluar gitu, nggak mungkin. Sebelah kiri kaki Yasin, sebelah kanan kaki Koli. Tidak mungkin. Belum pernah itu Pak Adi sama Bu Debi kakinya keluar itu waktu di lampu merah itu. Satu sini, satu sini. Sebelah kanan kaki cowok, sebelah kiri kaki cewek. Tidak pernah. Maka Bapak Ibu bagi yang mengerti kondisinya, tolong berikan email ke saya, kasih masukan. Ada apa? Kenapa bebek itu harus turun kakinya? Jadi bagi Anda yang pulang hari ini naik bebek Bapak Ibu, tolong pulang jangan bareng-bareng. Malu kalau di lampu merah, sama-sama turun kakimu. Plung. Lihat kiri, lihat kanan. Hehehe. Polisi bingung. Lu ngapain ketawa-ketawa? Kita bilang, dari Selekta bos. Yang ketawa ini pasti orang gila dari Selekta bos. Makanya pulang dari sini, pulangnya sendiri-sendiri, jangan barengan. Malu dong. Kalau lampu merah dari jauh sudah ngerem. Kalau yang boncengan, atur. Satu kiri, satu kanan. Jaga keseimbangan. Jangan sampai lampu merah. Malu kalau lampu merah, ya. Lah, terpaksa. Blong. Apalagi kalau hujan. Sebelahan juga lagi. Plung. Senasib nih ya. Saya sudah kebayang ini nanti sore ini terjadi kecelakaan di mana-mana. 3.000 kecelakaan terjadi di Medan serentak. Semua terjadi di lampu merah. Karena mereka ngotot kakinya dipertahankan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Akhirnya motornya jatuh kiri, jatuh kanan. Gubrak. Kasihan deh loh. Jadi Bapak Ibu bagi yang naik motor bertobat. Dapat mobil niaga. Keren lah. Habis mobil niaga, kejar mobil mewah. Gitu baru hidup namanya. Maju terus. Habis terima mobil, saya terima kapal, pesawat, villa. Semua sudah lewat, semua sudah terima semua. Saya bebas uang, bebas waktu, keliling dunia. Pergi negara mana aja, mau nginep di hotel mana aja, semuanya beres Bapak Ibu. Saya cuma mau cerita, dulu hidup saya susah, kos-kosan,
di dekat Maranatha. Saya pernah masuk supermarket, beli makanan kaleng, habis di kasir, nggak punya uang, saya balikin lagi Bapak Ibu semua. Mau bayar, uangnya nggak ada, saya balikin lagi dengan rapinya. Macam-macam. Saya pernah isi bensin mobil 3.000. Mobil, saya dulu punya mobil jelek, isi mobil, bensin mobil 3.000. Pom bensinnya bingung, ini motor berbentuk mobil. Mobil saya itu selalu kempes. Setiap jalan selalu kempes. Jadi saya selalu dongkrak. Jendela mobil saya kalau dibuka langsung hilang. Fush. Jadi kalau teman saya mau buka jendela, stop. Karena kalau dia buka langsung hilang. Wiper saya yang nyala cuma satu di penumpang. Supir mati. Jadi kalau hujan-hujan, saya mesti begini. Lampu saya pecah. Jadi air masuk ke lampu saya. Jadi airnya menggenang. Kasih ikan mas koki cocok. AC selalu mati, radiator selalu mati. Dulu waktu dari Bandung ke Jakarta, pembicara PM gitu, saya datang, wah ditungguin waktu di Jakarta. Pas sampai di sana langsung asapnya keluar dari mesin, radiator jebol. Semua udah lewat Bapak Ibu. Kalau ingat-ingat kos-kosan, aduh, saya pernah makan kayak Kentucky gitu, ayam, kan mahal tuh, 3.000, dikit lagi. Di dekat kampus, di warung 1.000 banyak. Jadi saya beli nasi, naik motor, bawa ke seperti Kentucky gitu. Saya masuk, simpen nasinya di sini. Saya makan, beli ayam saja. Sama Pak Happy saya, Pak Happy. Ini upline-nya Pak Johan, upline-nya Pak Felix. Sama Happy berdua. Ayam di meja, nasi di bawah. Ketika tangannya mencomot ayam, muka pede. Habis itu tangan nyomot nasi. Kayak maling. Ayam lagi, pede lagi. Saking mikirin duitnya Bapak Ibu. Itu nasi lebih banyak beli di warung, saya beli. Pernah nggak Anda datang ke Kentucky nasi bawa sendiri? Hush. Ketawanya menghinanya Paul. Waktu saya di kos-kosan Bapak Ibu, air sering mati, listrik sering mati. Jadi saya kalau buang air kecil, itu airnya mesti diirit-irit. Kenapa? Karena kalau nanti malam airnya mati, saya pipis, buangnya pakai apa? Masih mending kalau pipis. Tapi kalau buang air besar, airnya habis. Masa gue tiup? Jadi saya mesti ngukur itu air supaya bisa buat buang air kecil sama buang air besar. Itu bencana alam tuh kalau udah buang air besar. Saya sama Pak Happy kan kamarnya tembus. Tinggal pilih. Dia apa saya yang kena korbannya. Air sama-sama kita jaga bersama. Susah loh hidupnya tuh. Nih, kalau mau lihat kamar kos saya, silakan. Jadi ada gang. Di depan kampus ada gang, di dalam gang ada gang. Di dalam gang ada gang, gitulah. Gang pangkat 3, nih. Jadi kalau orang ketemu orang, motor ketemu motor udah susah. Jalan terusan babakan jeruk ke kampus. Nah ini saya masuk ke dalam. Nah di situ tuh belok kanan tuh. Bapak Ibu lihat gak ada sinar keluar dari sana? Secercah sinar. Sinar keluar dari belokan kanan itu. Set, kelihatan gak sinarnya? Ya kan? Ngayal lo, orang gak ada apa-apa. Terus Anda mau tahu kamar saya Bapak Ibu? Silakan. Di depan jemuran. Saya hafal dengan semua merek pakaian dalam. Jadi kalau teman-teman saya besok saya tahu, lu pakai Hello Kitty kan? Doraemon. Yang cowok Dragon Ball. Saya tahu dong yang mana yang dia jemur, yang mana yang dia itu saya tahu. Jadi saya dapat banyak masukan tentang model-model pakaian dalam. Karena kos-kosannya di situ. Tapi itu dulu Bapak Ibu, hidup saya sekarang sudah lewat, sudah berubah. Anda akan lihat perubahan ini Bapak Ibu. Anda lihat sekarang kehidupan saya yang pernah saya koleksi mobilnya. Silakan. Aduh jadi nggak enak. Yang paling kanan itu mobil seri 3, gratisan lah, 0,5 miliar. Memang saya akuin sih, sejak sukses Sitiansi besar-besaran itu otak saya memang terganggu, ada kerusakan jaringan otak. Saya nggak bisa bedain lagi. Jadi kalau mobil harga ratusan juta, itu saya nggak anggap mobil gitu. Jadi saya nganggap mobil itu kalau miliar, ini serius Bapak Ibu. Saya udah periksa memang itu ada kerusakan otak. Mobil ratusan juta itu saya anggap mobil biasa lah itu. Kalau mobil mahal itu harus ada M belakangnya. Saya lagi terapi sekarang. Anda jangan sukses deh, bahaya. Ada perubahan hidup yang Anda goncang jiwanya nanti. Nah, mobil 0,5 miliar gratisan. Sebelahnya lagi mobil Mercy SLK yang kata Bu Debbie bisa buka tutup itu. Ya ampun Bapak Ibu, itu mobil kalau dinaikin
Nah saya mau tanya dulu nih sama cewek di Medan. Tahu nggak di Medan ada cewek Wahwe? Tahu nggak Wahwe? Hah? Tahu nggak ada cewek Wahwe di Medan? Nggak tahu, ada nggak? Muka putih, lipstik merah, rambut panjang, bedakan. Wah, orang lihat cantik. Wah, turun dari angkot. Weh. Ada nggak? Orang lihat semua cowok memandang pasti bilangnya, wah, putih loh. Lipstik merah, bedak, wah, mukanya mulus, rambut panjang, keren. Wah, keluar dari angkot. Weh. Banyak gak di Medan, wah weh? Cewek naik ini dong. Naik mobil SLK sengaja mau ke salon. Biasa lah, manikur, pedikur, mendengkur gitu-gitu kan. Perempatan. Set, buka atapnya. Sengaja buka atapnya. Cuman buat benerin ini doang. Benerin rambut, benerin bando. Buka gitu, cowok-cowok langsung. Habis kita buka begini terus kita tutup lagi. Set. Itu wah. Nggak ada wah. Weh. Itu cewek. Sekarang cowok nih Bapak Ibu. Ada nggak cowok di Medan? Ganteng, keren, rambutnya cepak. Wih, mukanya putih, hidung mancung, keren, pakai jaket hitam, set, wah, helm. Anaknya keluar, Power Ranger. Ganteng-ganteng jadi Power Ranger. Gimana muka lo mau kelihatan? Udah ganteng-ganteng pakai helm. Satria baja hitam. Pak Yasin nanti pulang kita nongkrong di lapangan yuk, kita lihat ada berapa banyak Power Ranger dan Kesatria baja hitam yang akan pulang dari sini. Saya kan mau tahu seminar saya dihadiri oleh berapa banyak superhero. Wow, abis saya ngomong ini pulang di sini helmnya dipegang. Cier. Rambutnya kena angin. Ngapain lu nggak pakai helm? Minimal gue terhindar dari bencana Power Ranger. Itu cowok yang pakai motor. Sekarang cowok, misalkan mukanya jelek nih. Muka boleh jelek, gigi boleh maju. Naik mobil SLK, set, ke perempatan. Buka langsung set. Siang-siang, matahari sinarnya mantul melalui giginya. Bling-bling. Bling-bling. Cewek-cewek pada bilang, gila. Giginya aja berlian. Kesimpulannya apa? Muka nomor 13, Bung. Kendaraan bisa ngupgrade. Muka ganteng jeblok Power Ranger. Gigi tonggos berubah jadi berlian. Lo kebayang kan? Cewek-cewek langsung gila banget, giginya aja berlian. Duh, will you marry me gue dong. Next tuh, sebelahnya lagi mobil BMW seri 6. Kalau tadi Mercy SLK 1 miliar. Mobil BMW seri 6. Saya beli tahun 2005 waktu itu. 2006 ya. Ke dealer BMW nggak pakai ngomong, nggak pakai nanya, langsung aja bikin SPK gitu. Mau pesan gini-gini. Nah, ada nggak? Ada. Bisa inden. Langsung tulis. Nggak nanya harga, swear. Selesai sudah kasih KTP, orangnya bingung. Gila masih muda banget. Wah iyalah. Terus baru saya tanya, berapa duit? 1,8 miliar. Ya udah bayar cash gitu Bapak Ibu. Itu kejadian loh, nyata. Yang punya mobil itu cuma 10 di Indonesia. Yang lain kredit. 9 kredit. Saya cash satu-satunya. Bukan masalah saya punya duit, saya lebih kaya dari mereka, bukan. Tapi mereka kan orang-orang usaha itu kan biasanya kan duitnya diputar segala macam. Jadi mereka kredit. Kalau saya duitnya mau diapain? Datang terus. Wah, saya kalau naik BMW seri 6 Bapak Ibu lewat. Lampu merah saya lewatin. Polisi mau nilang. Mau priwit. Nggak bisa dia. Kagak priwit, kagak keluar. Serius. Dia lebih sibuk ngeliatin mobilnya daripada lewat. Oh, saya udah pergi baru. Prit. Saya balik lagi loh Bapak Ibu. Saya langsung bilang, tugas yang bener dong. Bilang gitu. Iya, saya tegur dia Bapak Ibu. Enggak bohong. Saya maksudnya mau tegur nih, tugas nggak bener nih.
Itu mobil keren Bapak Ibu. Orang liatin itu bisa sampai kejedot loh tiang listrik. Beneran, saya lewat dia itu kejedot tiang listrik. Apa ya, rasanya tuh dunianya kita tuh keren gitu loh. Orang liatin, seneng gitu liatin, wah keren gitu. Sebelahnya lagi Audi TT Bapak Ibu. Itu 1 miliar saya beli ya, keren juga. Sebelahnya lagi Jaguar XF. Itu yang lama Jaguar XF. Sekarang saya ganti yang baru Bapak Ibu. 1,35, 1 miliar 350 juta. Jaguar XF. Nah Bapak Ibu lihat mobil ini saya langsung bangga banget. Kenapa? Karena mobil yang dipakai sama Pangeran William sama Putri Kate itu. Yang di London itu loh, London. Jadi mereka itu keluarga kerajaan sama keluarga Perdana Menterinya itu dijemput pakai mobil Jaguar seperti ini Bapak Ibu. Saya langsung rasanya kayak satu anggota Royal Buckingham gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak anggota kerajaan Inggris. Bener Bapak Ibu. Saya lihat TV gitu langsung, gila keren banget mobil gua. Keren banget loh. Udah lo gak usah lihat mah, bebek gak akan lewat, bener. Ditembak. Bebek lewat langsung tembak. Jadi mobil ini benar-benar membanggakan Bapak Ibu. Nah itu mobil Bapak Ibu ya, oke lah mobil. Sekarang rumah. Ya itu rumah di belakangnya atau lebih dekat lagi. 30 miliar Bapak Ibu, 2000 meter. Di Hook. Kenapa bisa 30 miliar? Marmernya aja lantainya 3,5 miliar. Saya kasih waktu 5 detik lah supaya buat nyimak. Soalnya loading lama gitu. Maksud lo 3,5 miliar itu marmernya lantainya. Tuh 2, 3, 4, 5. Semoga masuk. Susah loadingnya. Ada liftnya. Kenapa saya kasih lift Bapak Ibu? Karena saya anak yang berbakti sama orang tua. Orang tua saya, mama saya kakinya udah sakit. Susah naik tangga. Tahu diri dong. Bikinin lift. Masa gitu aja gak ngerti? Gak perlu pinter kan? Iya dong. Kasih lift. Mama saya tinggal pencet naik, keren. Anda, mamanya sakit, papanya sakit, pakai tali dikerek. Udah mak, emaknya bilang, belum, lagi. Dasar lo anak durhaka lo. Sabar ya mak. Pakai lift dong. Kalau sakit naik tangga nggak bisa tuh gimana kalau mau naik? Lift 300 juta. Kacanya, kan rumah saya penuh kaca. Rumah saya adalah rumah yang terbanyak kacanya di seluruh Indonesia. Rumahnya paling banyak kacanya. Kacanya 1,5 miliar. Dinding kacanya saja 1,5 miliar. Akibatnya saya mau bikin korden, kena saya. Proposalnya, korden 1 miliar. Saya bilang gila ini 1 miliar. Orangnya malah balik marah sama saya. Siapa suruh Bapak punya rumah kaca semua? Jadi kordennya banyak. Satu hal yang paling menarik Bapak Ibu di rumah saya punya kloset. Klosetnya 65 juta. Kloset buat pup. Klosetnya minimalis, bulat begitu, nggak ada tangkinya. Jadi kalau Anda lihat pasti bingung, loh mana tangkinya? Nggak ada flashnya. Saya yakin Anda habis buang air Anda pasti bingung. Gimana nih gitu kan? Pakai iman Bapak Ibu. Mesti pakai iman supaya nge-flash. Ya kalau pipis, kalau BAB. Kamu lama banget. Iya Pak, lagi niup. Kloset 65 juta. Masuk akal dikit kenapa juga saya beli. Mau tukar nggak bisa Bapak Ibu. Terpaksa diceritain supaya bikin sakit hati Anda. Daripada jadi ini mendingan jadi cerita kan. 65 juta. Motor gua 5 jejer jadi kloset. 6 kali ya. Dengerin Pak Luis tambah lama tambah sakit hati. Gua baru beli Innova baru nih. Disamain sama cincinnya. Ada yang tersinggung di sini beli Innova. Beli Innova bangga-bangga sama cincin. Innovanya di sini. Ada yang tersinggung di depan. Jadi Bapak Ibu Anda mau nggak punya hidup seperti ini? Mau berubah hidupnya? Beneran? Bener. Capek nggak sih datang ikut seminar sukses pulang gagal lagi capek nggak? Saya nggak mau seperti itu. Saya kalau seminar itu pasti ada hasilnya, nggak mau sia-sia. Jadi Anda harus berubah hidupnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang paling penting Anda harus punya namanya impian. Percuma Anda dengerin saya sampai kapan juga kalau Anda nggak punya impian. Anda punya nggak impian seperti itu hidupnya? Punya nggak? Kalau Anda punya impian seperti ini, Anda pegang. Impian itu kan seperti tujuan hidup. Impian itu adalah sebuah pikiran. Pikiran penting nggak? Karena pikiran jadi ucapan. Pikiran jadi ucapan. Ucapan jadi tindakan. Makanya orang bilang ucapanmu adalah doamu. Maka dari itu pikiran jadi ucapan, ucapan jadi tindakan. Tindakan jadi kebiasaan. Tindakan diterusin jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter.
Karakter menentukan masa depan. Jadi kalau kita lihat masa depan kita, semuanya adalah tergantung daripada apa yang kita pikirkan. Jadi hati-hati dengan pikiranmu sekarang. Karena apapun yang Anda pikirkan, tepat, betul banget pikiran lo. Terjadilah di masa depan. Baik negatif maupun positif. Kalau Anda mikir gue gak bisa lagi gitu-gituan. Bener, sumpah gue mah paling gak bisa. Gue tuh susah, hidup gue susah. Tahu gak susah? Jadi, amin, mampus. Mampus. Udah susah, bukannya tobat malah. Gue tuh susah, tahu gak? Susah. Tapi kalau Anda berubah hidupnya, berubah pikirannya jadi positif. Saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa kaya, saya bisa sukses. Otomatis pikiran Anda akan menentukan masa depan Anda juga pasti sukses. Jadi pikiran Anda akan menentukan masa depan Anda. Berpikirlah positif, maka semuanya akan menghasilkan masa depan yang positif. Simple. Jadi jangan Anda bilang, wah nyalain segala macam, nyalain apa, nggak ada yang disalahin. Diri sendiri itu yang paling salah. Musuh terbesar adalah, berarti siapa musuhnya? Kalau Anda dengar mobil saya, rumah saya, terus ada yang bilang, nggak mungkin, siapa yang ngomong? Lu lihat kiri nggak ngomong, kanan nggak ngomong. Siapa yang ngomong nggak mungkin? Wah gila, nggak masuk akal. Wah, akal lo nggak masuk. Wah nggak masuk akal. Akal lo yang nggak masuk. Siapa yang bilang nggak mungkin, yang bilang nggak bisa? Anda sendiri. Musuh terbesar diri sendiri. Kalahkan diri Anda. Jadilah percaya diri. Kalau Anda sudah mengalahkan diri sendiri, maka tidak ada lagi orang lain yang bisa menghalangi Anda mewujudkan impian Anda. Jadi kuncinya sebenarnya bukan di tangan orang lain, bukan di mana-mana. Kuncinya kembali di tangan kita sendiri. Hidup adalah pilihan. Pilihan untuk apa? Berpikir, berucap, bertindak. Pilihan kebiasaan, pilihan karakter, dan pilihan masa depan. Orang diundang datang ke sini apa enggak? Siapa yang milih? Orang datang duduk sini, dengerin apa enggak? Siapa yang milih? Orang dengerin, percaya apa enggak? Siapa yang milih? Orang percaya, dilakuin apa enggak? Siapa yang milih? Orang ngelakuin, bertahan atau tidak, mengalami kegagalan, siapa yang milih? Dan siapa yang memilih hidupnya sukses? Semuanya hidup adalah pilihan di tangan Anda sendiri, bukan di tangan orang lain. Kuncinya di tangan Anda sendiri. Mau nggak Anda ambil? Ambil. Anda mau ambil, Anda akan bisa ambil. Jadi bukan di tangan orang lain. Jelas Bapak Ibu? Impian harus besar, karena itu adalah pikiran. Dan itu akan menentukan masa depan Anda. Itu yang paling penting hari ini. Dan semuanya ada di tangan Anda sendiri, bukan di tangan orang lain. Jadi nggak usah takut dengan orang lain. Karena musuhnya terbesar siapa? Dirimu sendiri. Maka Bapak Ibu, sebelum Anda pulang, hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenung Bapak Ibu. Ini penting. Tundukkan kepala Anda, pejamkan mata Anda. Mari kita semua sekarang lupakan sebelah Anda Bapak Ibu. Fokus sama saya. Saya akan bicara dari hati ke hati. Mari Anda semua membayangkan apa yang paling Anda impikan dalam hidup ini. Apa yang paling Anda impikan dalam hidup ini, Anda bayangkan sekarang, Anda nyatakan sekarang. Dan jangan main-main karena pikiranmu dan ucapanmu adalah doamu. Bayangkan impian Anda yang paling dalam. Impian Anda yang paling besar yang belum Anda capai. Impian Anda yang paling besar yang belum Anda capai. Nyatakan. Betul-betul nyatakan impian Anda. Dan sesudah Anda nyatakan impian Anda, saya mengajak Anda untuk membayangkan wajah-wajah orang yang Anda cintai. Pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda. Pikirkan, bayangkan wajah mereka. Anda mau berjuang?
untuk mewujudkan impian Anda, demi wajah-wajah orang yang Anda cintai bisa tersenyum. Maukah Anda berjuang? Maukah Anda mengalahkan semua rasa takut Anda? Maukah Anda mengalami semua proses kegagalannya? Relakah Anda berjuang demi mewujudkan semua impian Anda? Lewat bisnis ini, Tiansi dan One Vision dan upline Anda siap membantu Anda mewujudkan semua impian Anda. Yang kami perlukan hari ini, yang kami perlukan detik ini, satu, percayalah, yakinlah dengan impian Anda. Yakin, percaya dengan apa yang Anda impikan sekarang. Saya butuh Anda yakin, saya butuh Anda percaya. Selama ini Anda ragu-ragu, selama ini musuhnya Anda sendiri. Tetapi hari ini saya mau buang semua keraguan-raguan Anda. Saya mau bikin hari ini perubahan besar dalam hidup Anda. Yang penting adalah satu, percayalah. Buang semua keraguan-raguan sama sekali, buang. Selama ini Anda bisa gagal karena Anda ragu-ragu. Tahun demi tahun Anda lewati semua dengan ragu-ragu. Hari ini adalah hari perubahan besar. Kenapa? Karena Anda percaya, yakin bahwa impian Anda yang Anda bayangkan sekarang pasti terwujud. Percayalah harinya akan datang. Dan percayalah berkat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan jauh melebihi apapun yang Anda bayangkan. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kaya. Semua harta di surga terlalu besar dibandingkan dengan impian Anda yang begitu kecil. Maka percayalah Bapak Ibu, apapun yang Anda impikan itu semuanya cuman hal kecil bagi Tuhan. Tapi Tuhan hanya menunggu Anda percaya. Tuhan menunggu Anda yakin. Maka Bapak Ibu, hari ini, hari perubahan Anda semua, Anda boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Besar, berkatnya akan datang tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tuhan berikan segalanya indah pada waktunya. Percayalah, percayalah, percayalah. Itulah kekuatan besar yang selama ini kita bisa membuat besar para leader-leader. Maka Bapak Ibu dalam kesempatan berharga ini, percayalah 100%, percayalah 1000%. Buang semua keraguan-raguan. Saya hanya bisa membantu Anda supaya Anda percaya, sisanya urusan Anda dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah percaya, bagi Anda yang merasa yakin dan percaya, silakan berdiri Bapak Ibu. Bagi Anda yang percaya, impian Anda jadi kenyataan, angkat tangan Anda Bapak Ibu. Ini bukan hal yang bodoh, tapi ini hal yang sudah kita lakukan dan selalu terjadi. Bahwa Tuhan melihat tangan Anda naik, dan inilah yang akan terjadi. Jika Anda percaya, maka semuanya akan jadi kenyataan. Dengan kita mengangkat tangan kita, artinya kita mengatakan kepada Tuhan, hai Tuhan, saya percaya, saya tidak ragu-ragu. Jika Anda percaya, jika Anda yakin sekarang, maka masa depan pasti akan berubah Bapak Ibu. Dan percayalah berkat Tuhan turun kepada Anda semua. Kami para upline Anda hanya bisa membantu Anda, tetapi kepercayaan yang terakhir tergantung diri Anda sendiri. Maka percayalah dengan tangan ke atas dan katakan, Tuhan, imani dan amini semua berkat Tuhan akan turun tepat pada waktunya kepada Anda semua di sini, tidak terkecuali. Sampai jumpa di puncak.